Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Bagai mencari jarum di tengah gurun, tugas mustahil dari sang raja. Di tengah kemegahan istana Baghdad yang megah, Khalifah Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya, wajahnya keruh menahan kesal. Sudah beberapa hari ini, laporan tentang perselisihan di pasar, sengketa tanah antar tetangga, dan bahkan pertikaian kecil akibat seekor ayam jago memenuhi mejanya. Para kadi dan hakim istana kewalahan, keputusan mereka kerap menimbulkan ketidakpuasan, bahkan memicu kerusuhan yang lebih besar. Sang khalifah merasa reputasinya terancam. Baghdad, kota 1001 malam yang terkenal akan keadilannya, kini diambang kekacauan. Ia membutuhkan sebuah solusi, sebuah cara untuk mengembalikan tatanan, namun ia tahu bahwa pendekatan biasa tidak akan mempan. Pikirannya melayang pada sosok cerdik yang selalu berhasil memecahkan masalah dengan cara tak terduga, Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas sedang asyik menyeruput kopi di kedai langganannya, ditemani oleh tawa renyah para pedagang yang berkumpul. Tiba-tiba, suara langkah kuda yang bergemuruh memecah ketenangan. Dua pengawal istana dengan seragam kebesaran menghampirinya. Wajah mereka serius dan tanpa senyum. Abu Nawas, engkau dipanggil menghadap paduka khalifah sekarang juga. Titah salah satu pengawal dengan suara lantang. Abu Nawas yang terbiasa dengan panggilan mendadak dari istana tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Dengan tenang, ia menghabiskan kopinya, mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan mengikuti para pengawal. Dalam benaknya, ia sudah menduga bahwa akan ada tugas aneh yang menantinya, namun ia belum tahu seberapa aneh kali ini. Setibanya di balairung istana, Abu Nawas mendapati Khalifah Harun al-Rashid duduk sendirian, tatapannya tajam menembus pandang. Abu Nawas, ujar sang khalifah tanpa basa-basi, aku punya tugas untukmu, sebuah tugas yang akan menguji kecerdasan dan kesabaranmu hingga batasnya. Abu Nawas membungkuk hormat menanti titah. Aku ingin engkau menemukan jarum di tengah gurun, seru khalifah membuat Abu Nawas mengerutkan kening. Bukan jarum sungguhan. Aku ingin engkau menemukan akar dari semua perselisihan dan kekacauan yang terjadi di Baghdad ini, sesulit mencari jarum di tengah gurun pasir yang luas. Jika engkau berhasil, hadiah besar menantimu. Jika tidak, maka bersiaplah menanggung akibatnya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir khalifah, senyum penuh tantangan. Abu Nawas meninggalkan istana dengan pikiran berkecamuk. Mencari akar perselisihan? Itu sama saja dengan mencari hal yang tak terlihat, tak berwujud. Gurun yang luas adalah metafora yang tepat, karena masalah di Baghdad begitu kompleks dan saling terkait. Ia tahu pendekatan konvensional tidak akan berhasil. Ia harus memikirkan sesuatu yang benar-benar di luar kotak. Alih-alih langsung beraksi, Abu Nawas justru memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi pasar, menyimak percakapan orang-orang, mengamati gerak-gerik mereka. Ia mencoba melihat apa yang tidak dilihat orang lain, mendengar apa yang tidak didengar. Ia tahu bahwa jawaban seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Saat melewati sebuah kedai roti yang ramai, Abu Nawas mencium aroma roti yang baru matang. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak, mengamati seorang pembuat roti tua yang cekatan menguleni adonan. Pembuat roti itu tampak murung, sesekali menghela napas panjang. Ada apa Pak Tua? Tanya Abu Nawas ramah. Pembuat roti itu mendongak, matanya sayu. Ah, Tuan Abu Nawas, saya sedang kesal. Tetangga saya si pedagang kurma
selalu saja mengeluh bahwa aroma roti saya terlalu kuat dan mengganggu dagangannya. Padahal dulu ia tidak pernah mempermasalahkannya. Abu Nawas tersenyum tipis. Oh, benarkah? Kalau begitu, apakah ada perubahan lain di sekitar sini belakangan ini? Pembuat roti itu berpikir sejenak. Ah, iya. Beberapa hari yang lalu, seorang pengumpul sampah baru mulai bekerja di gang sebelah. Bau sampahnya memang sedikit tidak sedap. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Pikiran berputar-putar. Ia kemudian bertemu dengan seorang penenun kain yang sedang menggerutu. Kain saya jadi sering kotor, keluhnya. Padahal saya sudah sangat berhati-hati, tapi debu di udara ini semakin parah. Bahkan ada noda aneh yang sering menempel. Abu Nawas memperhatikan kain yang dipegang penenun itu. Ada noda samar berwarna kecoklatan. Apakah ada yang berubah di sekitar sini, Tuan Penenun? Tanyanya. Penenun itu menghela napas. Ya, pedagang rempah-rempah yang baru pindah di seberang jalan itu sering sekali menjemur rempah-rempahnya di luar. Mungkin debu dari rempah-rempah itu yang beterbangan. Abu Nawas tersenyum simpul. Sebuah pola mulai terbentuk di benaknya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Sang khalifah menatapnya dengan penasaran. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jarum itu? Abu Nawas tersenyum. Ampun tuanku, hamba sudah menemukannya. Jarum itu bukanlah benda fisik, melainkan sebuah rantai tak terlihat yang menghubungkan semua perselisihan di Baghdad. Ia kemudian menjelaskan, awalnya pembuat roti mengeluh karena pedagang kurma protes. Mengapa? Karena bau sampah yang menyengat di gang sebelah membuat pedagang kurma lebih sensitif terhadap aroma lain, termasuk roti. Lalu, pedagang kurma menjual kurmanya kepada penenun. Namun, penenun mengeluh karena kainnya kotor. Mengapa? Karena debu rempah-rempah dari pedagang baru di seberang yang ingin menutupi bau sampah yang sama, beterbangan dan mengotori kainnya. Khalifah mendengarkan dengan seksama. Matanya membesar penuh takjub. Jadi, akar dari semua masalah ini adalah sampah tuanku, sahut Abu Nawas. Bukan sekadar sampah fisik, tetapi juga sampah komunikasi, sampah ketidakpedulian, dan sampah perubahan kecil yang tidak diperhatikan. Ketika satu hal kecil berubah, tanpa disadari, ia memicu reaksi berantai yang menimbulkan perselisihan di tempat lain. Solusinya tuanku, lanjut Abu Nawas, bukan dengan mencari siapa yang salah, tetapi dengan mencari tahu apa yang berubah. Dengan menangani sampah yang paling dasar, seperti bau sampah yang mengganggu di gang itu, maka masalah lain yang terhubung dengannya akan ikut terurai. Begitu pula dengan perselisihan lainnya. Seringkali akar masalahnya adalah perubahan kecil yang diabaikan atau komunikasi yang tersumbat. Khalifah Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya, berjalan menghampiri Abu Nawas. Ia menepuk pundak Abu Nawas dengan senyum lebar. Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Engkau tidak hanya menemukan jarum di tengah gurun, tetapi juga menunjukkan padaku bahwa gurun itu tidak seluas yang kukira, dan jarum itu ada di balik setiap sudut yang kulihat. Sejak saat itu, Khalifah Harun al-Rashid tidak lagi hanya menghukum pelaku perselisihan. Ia memerintahkan para hakim dan qadhi untuk menyelidiki akar dari setiap masalah, mencari tahu perubahan apa yang memicu konflik, dan memfasilitasi komunikasi antar warga. Baghdad pun kembali menjadi kota yang damai dan adil, berkat kecerdikan Abu Nawas yang mampu menemukan jarum di tengah gurun, bukan dengan mencari, melainkan dengan memahami. Cerita selanjutnya.
Rahasia di balik senyuman misterius Abu Nawas. Pagi itu mentari Baghdad bersinar cerah, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid yang menjulang tinggi dan keramaian pasar yang mulai menggeliat. Di kedai kopi langganannya, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopi pahitnya sambil memperhatikan hiruk-pikuk di sekelilingnya. Wajahnya seperti biasa, dihiasi senyuman tipis yang hampir selalu ada, bahkan ketika tidak ada hal lucu yang terjadi di dekatnya. Senyuman itulah yang sering membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya, apa gerangan yang sedang dipikirkannya. Tak jauh darinya, beberapa pedagang rempah dan penenun permadani sedang asik berbincang, sesekali melirik ke arah Abu Nawas. Mereka tahu bahwa di balik senyuman itu seringkali tersimpan kejutan atau muslihat yang tak terduga. Abu Nawas, sang penyair dan cendekiawan yang cerdik, memang dikenal akan akalnya yang tak ada habisnya dan kemampuannya mengubah situasi paling rumit sekalipun menjadi lelucon yang renyah. Suasana tenang itu pecah ketika Qadi Bashir, seorang hakim yang terkenal akan ketegasannya namun kurang dalam hal humor, melintas di depan kedai kopi. Ia melihat Abu Nawas yang tersenyum-senyum sendiri, dan entah mengapa, senyuman itu terasa mengusik baginya. "Abu Nawas," seru Qadi Bashir dengan nada sedikit kesal. "Apa yang membuatmu tersenyum begitu lebar pagi-pagi begini? Apakah kau baru saja menemukan emas? Atau kau sedang merencanakan kenakalan baru?" Abu Nawas dengan tenang meletakkan cangkir kopinya. "Ampun, Yang Mulia Qadi," jawabnya lembut, senyumannya semakin lebar. "Hamba tersenyum karena memikirkan betapa indahnya ciptaan Allah di dunia ini, bahkan di antara keramaian pasar sekalipun. Namun, jika Yang Mulia berkenan, hamba bisa membuat." Yang Mulia tersenyum pula, bahkan mungkin tergelak, hanya dengan sebuah tebak-tebakan sederhana. Qadi Bashir, yang jarang sekali tersenyum, apalagi tergelak di depan umum, merasa tertantang. Ia mengangkat alisnya dan mendekat. "Baiklah Abu Nawas," kata Qadi Bashir, nada suaranya sedikit melunak, tertarik dengan tawaran itu. "Jika kau bisa membuatku tergelak dengan teka-tekimu, aku akan memberimu sekantung dinar. Namun, jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang keledaiku selama seminggu penuh." Para pedagang di sekitar mereka menahan napas, menanti teka-teki Abu Nawas. Mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak akan sembarangan memberi teka-teki, dan taruhan ini cukup besar. Abu Nawas tersenyum misterius. "Begini Yang Mulia," katanya, "benda apakah yang setiap hari kita gunakan? Namun jika kita sebut namanya dengan keras, ia akan hancur dan lenyap." Qadi Bashir mengerutkan kening, mencoba memecahkan teka-teki itu. Ia memikirkan berbagai benda, mulai dari vas keramik hingga piring kaca, namun tak ada yang cocok. Sementara itu, Abu Nawas hanya menatapnya dengan senyum yang tak berubah, seolah sudah tahu jawaban yang tak akan pernah ditemukan oleh sang Qadi. Kabar tentang teka-teki Abu Nawas yang membuat Qadi Bashir kebingungan segera menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid sendiri. Sang Khalifah yang sangat menghargai kecerdasan dan humor Abu Nawas merasa tertarik sekaligus sedikit terusik. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan pernah bermain-main dengan teka-teki kosong dan pasti ada makna tersembunyi di baliknya. "Panggil Abu Nawas ke istana," perintah Khalifah kepada pengawalnya. "Aku ingin mendengar teka-teki itu langsung dari mulutnya." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan Khalifah dengan senyuman misteriusnya yang tak pernah pudar. Khalifah tersenyum tipis. "Abu Nawas," katanya, "aku dengar kau membuat Qadi Bashir kebingungan dengan teka-tekimu. Apakah kau mau mengulangnya untukku?" Abu Nawas mengangguk hormat. "Tentu Yang Mulia,"
jawabnya, dan ia pun mengulang teka-tekinya. Benda apakah yang setiap hari kita gunakan, namun jika kita sebut namanya dengan keras, ia akan hancur dan lenyap? Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang pemimpin yang bijaksana dan cerdas, mengerutkan kening. Ia memikirkan berbagai kemungkinan, mulai dari suara hingga waktu. Namun, tak ada yang benar-benar cocok dengan deskripsi digunakan setiap hari dan hancur jika disebut namanya. Ia merasa teka-teki itu begitu sederhana, namun di saat yang sama begitu rumit. Ini teka-teki yang aneh, Abu Nawas, ujar Khalifah setelah beberapa saat berpikir. Aku belum pernah mendengar teka-teki semacam ini sebelumnya. Abu Nawas hanya tersenyum. Memang yang mulia, katanya. Terkadang hal-hal yang paling sederhana justru yang paling sulit untuk dipecahkan. Terkadang pula kita mencari jawaban yang rumit, padahal jawabannya ada di depan mata, tersembunyi dalam kesederhanaan. Para penasihat istana yang hadir di ruangan itu ikut berpikir keras, mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Mereka saling berbisik, mencoba menebak, namun tak ada yang menemukan jawaban yang tepat. Malam tiba, namun teka-teki Abu Nawas masih belum terpecahkan. Khalifah merasa sedikit frustrasi. Ia terbiasa dengan masalah-masalah besar negara. Namun teka-teki sederhana ini membuatnya merasa kalah. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada sedikit putus asa, aku akui, teka-tekimu ini membuatku benar-benar bingung. Apakah aku harus mengakui kekalahanku di hadapanmu? Abu Nawas tertawa kecil, sebuah tawa yang ringan dan menenangkan. Oh tidak, yang mulia, katanya. Belum saatnya untuk menyerah. Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang hal-hal yang paling penting dalam hidup justru adalah hal-hal yang paling sunyi, yang tidak perlu diucapkan dengan lantang. Bersabarlah yang mulia. Rahasianya akan terungkap pada waktunya. Khalifah menatap Abu Nawas masih dengan senyuman misteriusnya dan merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teka-teki sederhana. Malam itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada teka-teki Abu Nawas. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, mencoba mengingat setiap detail teka-teki itu, setiap kata yang diucapkan Abu Nawas. Benda apakah yang setiap hari kita gunakan, namun jika kita sebut namanya dengan keras, ia akan hancur dan lenyap? Bisikan kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Ia berpikir tentang berbagai benda, namun tak ada yang cocok. Tiba-tiba ia berhenti. Di tengah keheningan malam, ia menyadari sesuatu. Suara, bisikan. Ia teringat bagaimana Abu Nawas mengatakan bahwa hal-hal yang paling penting dalam hidup justru adalah hal-hal yang paling sunyi, yang tidak perlu diucapkan dengan lantang. Sebuah pikiran melintas cepat di benaknya, sebuah jawaban yang begitu sederhana, namun begitu mendalam. Senyum tipis mulai mengembang di wajah Khalifah. Pagi harinya, Khalifah segera memanggil Abu Nawas ke istana. Wajahnya terlihat lebih cerah, dan senyumannya tak kalah misterius dari senyuman Abu Nawas. Abu Nawas, kata Khalifah, aku rasa aku telah menemukan jawaban teka-tekimu. Abu Nawas mengangkat alisnya, senyumnya semakin lebar. Benarkah yang mulia? Ya, kata Khalifah mantap. Jawabannya adalah keheningan. Kita menggunakannya setiap hari, terutama saat kita ingin beristirahat atau merenung. Namun, jika kita menyebut namanya dengan keras, keheningan, maka keheningan itu akan pecah dan lenyap, tergantikan oleh suara kita sendiri. Sebuah kelegaan terpancar di wajah para penasihat istana yang juga hadir.
Mereka semua mengangguk setuju, kagum akan kecerdasan khalifah dan kedalaman teka-teki Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar, senyuman yang kali ini tidak lagi misterius, melainkan penuh kehangatan. "Tepat sekali, Yang Mulia," serunya. "Anda memang seorang yang bijaksana. Rahasia di balik senyuman hamba ini adalah bahwa terkadang hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah yang tidak kita ucapkan, yang tidak kita pamerkan. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa menemukan kedamaian, merenung, dan mendengar suara hati kita sendiri." Cerita selanjutnya. Abu Jahil dan Abu Bakhil berebut kursi kosong. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang riuh, pengumuman penting tersiar. Seorang saudagar kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh mengundang seluruh penduduk ke jamuan makan malam besar di kediamannya. Kabar ini sontak menyebar seperti api, dan telinga Abu Jahil, seorang yang gemar akan kemuliaan semu, serta Abu Bakhil yang terkenal akan kekikirannya, namun tak pernah menolak makanan gratis, segera menangkapnya. Jamuan ini bukan sekadar pesta biasa. Sang saudagar yang dikenal dermawan juga mengumumkan bahwa di jamuan tersebut akan ada satu kursi kehormatan yang akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menunjukkan kebijaksanaan atau sumbangsih unik. Kursi ini, konon, akan membawa keberuntungan besar bagi pemiliknya. Sebuah janji yang membuat Abu Jahil dan Abu Bakhil sama-sama tergiur, meski dengan motivasi yang berbeda. Abu Jahil, dengan dagu terangkat tinggi, segera memikirkan cara untuk menarik perhatian. Ia memerintahkan budak-budaknya untuk membersihkan jubahnya yang paling mewah, memoles sandal kulitnya hingga berkilau, dan bahkan berlatih pidato-pidato singkat tentang keagungan dirinya dan sumbangsihnya yang tak seberapa. Baginya kursi itu adalah simbol status yang harus ia raih demi gengsi. Sementara itu Abu Bakhil sibuk menghitung-hitung keuntungan. Makanan gratis yang melimpah sudah cukup menggiurkan, namun kursi kehormatan itu menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Potensi hadiah atau bahkan posisi yang bisa menghasilkan uang di kemudian hari. Ia menghabiskan waktu dengan merenungkan bagaimana ia bisa tampil bijaksana tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun. Di jalanan sempit yang menuju ke arah kediaman saudagar, takdir mempertemukan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Keduanya tanpa sengaja berpapasan di persimpangan. Abu Jahil dengan pongah menyapa, "Kulihat kau juga akan menghadiri jamuan, Bakhil. Kuharap kau tidak berniat mempermalukan diri di depan banyak orang." Abu Bakhil hanya tersenyum kecut. "Aku hanya mencari hidangan lezat, Jahil. Lagi pula, siapa yang peduli dengan kursi kehormatan itu?" Namun, di dalam hati masing-masing, sebuah niat tersembunyi mulai tumbuh. Baik Abu Jahil maupun Abu Bakhil diam-diam mencurigai bahwa yang lain juga mengincar kursi tersebut. Benih persaingan pun mulai tertanam, dan Abu Nawas yang kebetulan sedang lewat dan menyaksikan interaksi canggung itu dari kejauhan hanya bisa menahan tawa. Ia tahu jamuan malam ini akan menjadi lebih menarik dari yang dibayangkan banyak orang. Malam itu, kediaman saudagar dipenuhi cahaya lentera dan aroma rempah-rempah yang menggoda. Para tamu berdatangan silih berganti, memenuhi setiap sudut ruangan dengan obrolan riuh dan tawa. Di tengah keramaian, sebuah kursi tunggal yang terbuat dari kayu jati berukir indah ditempatkan di tengah ruangan, dilingkari kain sutra, dan tampak mencolok di antara bangku-bangku biasa. Inilah kursi kehormatan yang menjadi rebutan. Abu Jahil dengan jubah barunya yang mencolok segera mencari posisi strategis agar setiap orang bisa melihatnya. Ia sesekali berdeham keras
dan mencoba menarik perhatian dengan obrolan yang terdengar penting namun kosong. Sementara itu, Abu Bakhil dengan pakaian yang agak lusuh namun bersih, memilih duduk di sudut mengamati pergerakan orang-orang sambil menghitung berapa banyak piring berisi hidangan yang bisa ia jangkau. Abu Nawas dengan senyum tipis di bibirnya telah tiba lebih awal dan memilih tempat duduk yang memungkinkan dia mengamati seluruh ruangan tanpa menarik perhatian. Matanya tertuju pada kursi kosong itu, lalu beralih ke Abu Jahil yang terus-menerus mencoba membusungkan dada, dan Abu Bakhil yang sesekali melirik kursi tersebut dengan tatapan penuh perhitungan. Ia mengenal betul tabiat keduanya. Bagi Abu Nawas, pertunjukan ini adalah hiburan yang tak ternilai harganya. Ia tahu nafsu dan keserakahan seringkali membutakan akal. Kursi kehormatan itu baginya hanyalah sebuah pancingan yang akan mengungkap sisi terlucu dari sifat manusia. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana kekonyolan akan segera terkuak. Ketika semua tamu telah tiba dan hidangan mulai dihidangkan, saudagar kaya maju ke tengah ruangan. Suara riuhnya meredup, semua mata tertuju padanya. Hadirin sekalian, ia memulai dengan suara yang ramah. Saya sangat senang atas kehadiran Anda semua. Seperti yang Anda ketahui, ada sebuah kursi kehormatan di sini. Ia menunjuk ke kursi kosong itu, dan seketika pandangan Abu Jahil dan Abu Bakhil menajam. Kursi ini, lanjut saudagar, bukan sekadar tempat duduk biasa. Kursi ini akan diberikan kepada seseorang yang, di mata semua yang hadir, paling pantas mendapatkannya. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan, kerendahan hati, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Mendengar itu, Abu Jahil langsung membayangkan dirinya duduk di sana. Sementara Abu Bakhil mulai berpikir keras bagaimana ia bisa menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati dan bermanfaat tanpa perlu berkorban apapun. Abu Nawas hanya tersenyum dan menyesap minumannya. Tak lama setelah pengumuman saudagar, Abu Jahil yang merasa dirinya paling layak segera berdiri dengan percaya diri. Ia melambaikan tangannya untuk menarik perhatian, lalu dengan suara yang lantang dan penuh kesombongan, ia berkata, "Saudagar yang terhormat dan hadirin sekalian, saya Abu Jahil telah melakukan banyak hal untuk Baghdad. Saya telah menyumbangkan ide-ide brilian. Saya telah menyemangati para pedagang. Saya telah. Ia berhenti sejenak, kehabisan kata-kata, namun tetap mempertahankan postur gagahnya. Mendengar klaim Abu Jahil yang terdengar kosong, beberapa tamu berbisik-bisik menahan tawa. Abu Bakhil yang duduk di sudut mencibir dalam hati. Ide brilian apa? Paling-paling hanya ide bagaimana cara memamerkan diri, gumamnya pelan. Abu Jahil yang menyadari kurangnya antusiasme, sedikit panik namun tetap mencoba terlihat berwibawa. Setelah Abu Jahil duduk kembali dengan wajah sedikit masam, Abu Bakhil melihat celah. Ia kemudian mendekati beberapa tamu yang dikenalnya, dan dengan suara pelan yang terdengar tulus, ia berkata, "Ah, betapa mulianya saudagar ini. Saya hanya seorang miskin yang tak punya apa-apa, tapi saya selalu mencoba untuk berbagi senyum dan kebaikan kecil kepada sesama." Ia bahkan mengeluarkan sepotong roti dari kantungnya dan pura-pura membagikannya kepada seorang anak kecil yang lewat. Aksi Abu Bakhil ini yang terlihat seperti kerendahan hati sebenarnya adalah perhitungan matang. Ia ingin menciptakan kesan sebagai orang yang sederhana namun baik hati, berharap hal itu akan menarik simpati dan membuatnya dianggap bijaksana oleh para tamu. Abu Nawas yang melihat adegan itu hanya tersenyum geli. Ia tahu betul roti itu pasti sudah basi
dan anak itu sudah ia bayar sebelumnya. Sang saudagar yang telah mengamati kedua orang itu dengan seksama terlihat sedikit bingung dengan klaim Abu Jahil dan taktik Abu Bakhil. Ia adalah orang yang cerdas dan bisa melihat kepalsuan dengan mudah. Namun, ia memutuskan untuk membiarkan drama ini berlanjut, ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Ia melirik Abu Nawas yang sedang menahan tawa di sudut ruangan, dan seolah mengerti isyarat, ia tersenyum tipis. Abu Nawas yang telah merencanakan sesuatu dalam benaknya, tahu bahwa kedua orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk sedikit memanaskan suasana. Ia berharap ada kesempatan untuk mengajukan sebuah teka-teki atau tantangan yang akan menguji kebijaksanaan mereka. Bukan sekadar kata-kata kosong atau tindakan pamer. Ia sudah mulai menyiapkan jebakan. Setelah beberapa saat Abu Nawas berdiri. Dengan senyum ramah ia menghadap sang saudagar. "Wahai saudagar yang mulia dan hadirin sekalian," ujarnya dengan suara yang jelas, "saya mengagumi niat mulia Anda untuk memberikan kursi kehormatan ini. Namun, saya khawatir kebijaksanaan sejati tidak bisa diukur dari pidato yang megah atau tindakan yang direkayasa." Beberapa tamu mengangguk setuju, sementara Abu Jahil dan Abu Bakhil saling pandang dengan curiga. "Bagaimana jika," lanjut Abu Nawas, "kita beri mereka sebuah ujian kecil? Sebuah masalah yang sederhana, namun membutuhkan pemikiran yang cerdas dan mungkin sedikit kerendahan hati. Siapapun yang dapat memberikan solusi terbaik atau menunjukkan pemahaman yang paling mendalam, dialah yang layak mendapatkan kursi itu." Sang saudagar mengangguk setuju, tertarik dengan ide Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, menatap langsung ke arah Abu Jahil dan Abu Bakhil. "Bayangkan ada sebuah sungai yang deras di depan Anda, dan di seberang sana ada sebuah kebun yang penuh buah-buahan lezat. Anda memiliki sebuah perahu kecil, tetapi perahu itu hanya bisa menampung satu orang dan tidak bisa menahan beban lebih dari satu keranjang buah. Bagaimana cara Anda membawa semua buah itu ke seberang jika Anda hanya bisa membawa satu keranjang setiap kali dan tidak ada orang lain di sekitar Anda untuk membantu?" Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun membuat Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam. Abu Jahil mengerutkan kening, mencoba mencari jawaban yang terdengar rumit dan filosofis. Abu Bakhil, di sisi lain, mulai menghitung-hitung berapa banyak perjalanan yang harus ia lakukan dan apakah ada cara untuk menghemat energi. Para tamu lain pun mulai berbisik-bisik, mencoba memecahkan teka-teki itu. Abu Jahil, setelah berpikir keras, berdiri dengan gagah. "Ah, itu mudah. Saya akan menggunakan kebijaksanaan saya untuk mencari jalan lain. Mungkin membangun jembatan dengan satu tangan, atau memanggil jin untuk membantu." Ia mengakhiri kalimatnya dengan nada yang kurang yakin. Beberapa tamu menahan tawa, sementara Abu Nawas menggelengkan kepala pelan. Abu Bakhil, melihat jawaban Abu Jahil yang terlalu fantastis, mencoba pendekatan lain. "Aku akan membawa buah-buahan yang paling berharga terlebih dahulu. Lalu aku akan kembali dan kembali dan kembali sampai semua buah habis. Ini adalah masalah kesabaran dan ketekunan." Jawabnya dengan wajah serius, seolah itu adalah sebuah strategi bisnis. Abu Nawas dan sang saudagar saling pandang, menahan senyum. Jelas sekali, keduanya masih terjebak dalam ego dan cara berpikir mereka sendiri. Abu Nawas tersenyum. "Jawaban kalian menarik, meskipun sedikit terlalu ambisius." Ia kemudian melirik ke arah hadirin. "Adakah di antara kalian yang ingin mencoba?" Beberapa orang mengangkat tangan,
namun Abu Nawas memberi isyarat agar mereka menunggu. Ia ingin melihat apakah Abu Jahil dan Abu Bakhil akan menyadari kesederhanaan di balik teka-teki itu. Teka-teki itu, seperti kebanyakan teka-teki dari Abu Nawas, dirancang untuk menguji tidak hanya kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda, dan terutama kerendahan hati untuk mengakui batasan. Abu Jahil terlalu fokus pada keagungan tindakannya, sementara Abu Bakhil terlalu fokus pada efisiensi dan penghematan. Abu Jahil yang merasa direndahkan mencoba lagi. Mungkin saya akan mencari orang lain untuk membantu saya. Seorang budak yang setia, katanya dengan yakin. Abu Nawas hanya mengangkat alis. Bukankah saya katakan tidak ada orang lain di sekitar Anda? Abu Jahil terdiam, wajahnya sedikit memerah. Abu Bakhil yang melihat Abu Jahil terpeleset merasa di atas angin. Ia kemudian berkata, "Aku akan makan semua buah itu di tempat, jadi tidak perlu membawanya." Beberapa tamu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol itu. "Lalu bagaimana dengan kebunnya?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Bakhil hanya mengangkat bahu. "Yang penting tidak ada yang terbuang sia-sia." "Baiklah," kata Abu Nawas, melihat bahwa kedua orang itu tidak akan pernah mencapai jawaban yang tepat karena keangkuhan dan ketamakan mereka. Jawabannya sangat sederhana. Ia mengambil sebuah apel dari meja hidangan dan menunjukkannya. "Anda tidak perlu membawa semua buahnya sekaligus, bukan? Anda hanya perlu membawa buah satu persatu." Seketika, ruangan menjadi hening. Lalu, tawa meledak dari seluruh penjuru. Jawaban yang begitu sederhana, namun luput dari pikiran Abu Jahil yang ingin terlihat hebat, dan Abu Bakhil yang sibuk menghitung-hitung. Keduanya saling pandang dengan wajah merah padam karena malu. Kursi kehormatan itu kini terasa sangat jauh. Saudagar yang bijaksana, setelah menyaksikan seluruh drama itu, berdiri dan tersenyum. Abu Nawas benar. Kebijaksanaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan dan kemampuan untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda, bukan dalam kesombongan atau perhitungan yang sempit. Ia kemudian menoleh ke arah Abu Nawas. Kursi kehormatan ini sesungguhnya bukan untuk diduduki selamanya, melainkan untuk diserahkan kepada mereka yang paling pantas. Dan malam ini saya kira Abu Nawas telah menunjukkan kebijaksanaan sejati. Para tamu bertepuk tangan meriah. Abu Nawas membungkuk rendah, namun ia tidak mengambil kursi itu untuk dirinya sendiri. Ia tahu betul esensi dari kursi kehormatan bukanlah tempat duduk fisik, melainkan penghargaan atas sebuah kualitas. Abu Jahil dan Abu Bakhil hanya bisa menunduk malu, merasakan tatapan geli dari sekeliling mereka. Abu Jahil yang tadinya begitu percaya diri, kini merasa seperti orang bodoh. Ia mencoba mencari alasan, namun tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ambisinya untuk mendapatkan kursi kehormatan demi gengsi telah menguburnya dalam rasa malu. Ia sadar, pidato-pidatonya yang kosong dan klaim-klaimnya yang berlebihan kini terlihat semakin konyol. Abu Bakhil, di sisi lain, merasa sangat kesal karena ia telah membuang-buang kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Perhitungannya yang hati-hati ternyata tidak ada gunanya. Ia bahkan menyesal telah membagikan roti basi tadi, merasa itu adalah kerugian yang sia-sia. Baginya, pelajaran ini adalah pelajaran pahit tentang uang, bukan tentang kebijaksanaan. Abu Nawas melihat ekspresi kekalahan di wajah Abu Jahil dan Abu Bakhil,
merasa bahwa misinya telah selesai. Ia tidak berniat mempermalukan mereka, melainkan memberikan pelajaran. Ia tahu rasa malu adalah guru yang keras, namun seringkali efektif. Ia kemudian berjalan mendekati kursi kosong itu, dan dengan sebuah senyum, ia berbalik. "Kursi ini," kata Abu Nawas, menunjuk kursi kehormatan, "sebenarnya tidak kosong. Ia akan selalu diisi oleh siapa saja yang memiliki kerendahan hati untuk belajar, kebijaksanaan untuk melihat hal yang sederhana, dan keikhlasan untuk berbuat baik tanpa pamrih." Ia kemudian mempersilakan para tamu untuk menikmati hidangan kembali, meninggalkan Abu Jahil dan Abu Bakhil merenungkan kata-katanya. Setelah kejadian itu, kursi kehormatan di rumah saudagar tetap kosong. Tidak ada yang berani mendudukinya, seolah-olah kursi itu membawa pelajaran yang dalam bagi siapa saja yang ingin mendudukinya. Sang saudagar sendiri memutuskan untuk tidak pernah lagi mengumumkan perlombaan untuk kursi itu, karena ia telah menemukan makna sesungguhnya dari kehormatan melalui insiden tersebut. Abu Jahil, meski tetap sombong, terlihat sedikit lebih hati-hati dalam perkataannya. Beberapa kali ia terlihat lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mungkin sedikit saja rasa malu itu telah menanamkan benih kerendahan hati dalam dirinya. Sementara Abu Bakhil tetap pelit, namun sesekali terlihat memberikan sedikit senyum kepada orang-orang miskin di pasar, mungkin karena ia sadar bahwa kebaikan kecil tidak selalu membutuhkan biaya besar. Abu Nawas sendiri tentu saja tidak pernah berhenti menyebarkan humor dan kebijaksanaan. Ia terus mengamati kehidupan di Baghdad, mencari celah-celah kekonyolan manusia untuk dijadikan pelajaran yang berharga. Kisah tentang Abu Jahil dan Abu Bakhil yang berebut kursi kosong ini menjadi salah satu cerita favoritnya yang sering ia ceritakan dengan senyum geli kepada teman-temannya. Bagi Abu Nawas, kehidupan adalah panggung sandiwara yang penuh dengan karakter-karakter unik. Ia percaya bahwa tawa adalah obat terbaik, dan bahwa di balik setiap kekonyolan selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Ia adalah cerminan dari kecerdasan rakyat biasa yang mampu melihat melampaui hiruk-pikuk keserakahan dan kesombongan. Dan begitulah, kursi kosong itu menjadi simbol abadi di Baghdad. Bukan simbol kekuasaan atau kekayaan, melainkan simbol kebijaksanaan yang sejati. Bahwa kehormatan tidak didapat dari klaim-klaim kosong atau perhitungan yang licik, melainkan dari hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan kerendahan hati untuk belajar. Setiap kali Abu Nawas melihat kursi kosong itu di kemudian hari, atau mendengar nama Abu Jahil dan Abu Bakhil, ia akan selalu tersenyum. Karena ia tahu, di antara tawa dan pelajaran yang ia berikan, ia telah membantu membuka mata beberapa orang dan mengingatkan bahwa kemuliaan sejati, seperti buah yang paling lezat, seringkali bisa didapatkan dengan cara yang paling sederhana. Cerita selanjutnya. Besar pasak daripada tiang. Suatu pagi yang terik di pasar Baghdad, Abu Nawas berjalan gontai, kantungnya kosong melompong seperti sumur kering di musim kemarau. Aroma rempah-rempah bercampur kopi yang baru disangrai menusuk hidungnya, berasal dari kedai kopi Haji Mansur yang selalu ramai. Mata Abu Nawas tertumbuk pada cangkir-cangkir kopi mewah yang disajikan di atas nampan tembaga berukir. Uapnya mengepul menggoda, seolah memanggil-manggil jiwanya yang dahaga. Haji Mansur, seorang saudagar kopi yang makmur, terlihat cekatan melayani para pelanggannya yang berbusana rapi, sebagian besar pedagang kaya dan pejabat kota. Abu Nawas merasa iri, bukan pada kekayaan mereka, melainkan pada kemewahan sederhana yang bisa mereka nikmati setiap hari. Secangkir kopi berkualitas tinggi, diseruput perlahan tanpa beban pikiran soal harga.
Melihat betapa digandrunginya kopi di kalangan bangsawan dan saudagar, sebuah ide melintas di benak Abu Nawas secepat kilat menyambar di langit gurun. "Ah, kopi," bisiknya pada diri sendiri. "Inilah kunci menuju kemakmuran. Aku akan menjadi pedagang kopi terkemuka di Baghdad." Sebuah rencana ambisius mulai terbentuk di benaknya, mengabaikan kenyataan bahwa ia bahkan tak memiliki cukup dinar untuk secangkir kopi sekalipun. Dia membayangkan sebuah kedai kopi megah, lebih besar dan mewah dari milik Haji Mansur, dengan pelayan-pelayan berseragam rapi dan berbagai jenis biji kopi dari penjuru dunia. Dalam khayalannya, para pembesar Baghdad akan berdesakan untuk mencicipi kopi buatannya, memuji keahliannya, dan tentu saja membayar mahal. Masalahnya, modal untuk mewujudkan impian ini masih sebatas angan-angan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas bergegas menemui pamannya, Syekh Sulaiman, seorang ulama terpandang yang dikenal akan kedermawanannya. Dengan wajah memelas dan suara penuh keyakinan, Abu Nawas mulai memaparkan rencananya yang brilian tentang kedai kopi impian. Ia berbicara tentang keuntungan yang melimpah, tentang kebaikan yang akan ia lakukan dengan sebagian hasilnya, dan tentang bagaimana ini akan mengangkat martabat keluarganya. Syekh Sulaiman yang selalu memaklumi kenakalan keponakannya, namun juga melihat potensi kecerdasan di baliknya, akhirnya luluh. Dengan sedikit keraguan, ia menyerahkan sekantung dinar kepada Abu Nawas, berpesan agar uang itu digunakan sebaik-baiknya dan berhati-hati dalam berdagang. Abu Nawas menerima uang itu dengan sumringah, janji-janji manis meluncur dari bibirnya, sementara dalam hatinya ia sudah membayangkan desain interior kedai kopinya yang mewah. Dengan modal di tangan, Abu Nawas tak membuang waktu. Ia menyewa sebuah bangunan di lokasi strategis, dekat istana khalifah dan pasar utama. Namun, alih-alih memulai dengan sederhana, Abu Nawas langsung merancang kedai kopi impiannya dengan detail yang luar biasa. Ia memesan mebel dari kayu jati berukir, permadani Persia termahal, lampu-lampu gantung dari perunggu berkilau, dan cangkir-cangkir porselen terbaik dari Tiongkok. Ia bersikeras bahwa kedainya harus menjadi yang termewah di Baghdad agar menarik perhatian para bangsawan dan saudagar kelas atas. Setiap sentimeter ruangan didekorasi dengan penuh kemewahan tanpa mempedulikan harga. Para tukang dan pengrajin dibayar mahal, dan Abu Nawas bahkan memesan sebuah alat penggiling kopi khusus yang konon dapat menghasilkan bubuk kopi paling halus di seluruh jazirah Arab. Tidak hanya dekorasi, Abu Nawas juga berambisi memiliki staf pelayan terbaik. Ia merekrut para pemuda tampan dan gagah, melatih mereka dengan etika pelayanan paling sempurna, dan membelikan mereka seragam sutra yang elegan. Gaji yang ditawarkan pun jauh di atas rata-rata, dengan harapan mereka akan memberikan pelayanan prima yang tak tertandingi. Ia juga menyewa seorang ahli faed kopi dari Yaman, konon keturunan langsung dari penemu kopi, dengan bayaran yang fantastis. Abu Nawas percaya, sentuhan ahli ini akan menjadi daya tarik utama kedainya. Semua ini dilakukan tanpa menghitung secara cermat berapa banyak modal yang sudah terkuras dan berapa lama ia bisa bertahan dengan pengeluaran sebesar itu. Abu Nawas ingin memastikan bahwa setiap detail sempurna sebelum pembukaan. Ia menghabiskan banyak uang untuk membeli berbagai jenis biji kopi langka dari seluruh penjuru dunia. Meskipun ia belum yakin pasar Baghdad akan menghargai perbedaan rasa yang halus itu. Ia juga mengadakan beberapa pesta uji coba dengan teman-temannya, menghabiskan banyak makanan dan minuman mewah sekadar untuk promosi.
Haji Mansur yang melihat geliat persiapan Abu Nawas dari kejauhan hanya bisa tersenyum masam. Ia tahu betul betapa kejamnya dunia perdagangan dan bagaimana ambisi yang berlebihan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kebangkrutan. Namun, Abu Nawas terlalu sibuk dengan khayalannya tentang kemegahan, terlalu jauh tenggelam dalam lubang pengeluaran untuk melihat tanda-tanda bahaya yang sudah di depan mata. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Malam pembukaan kedai kopi Surga Kopi Abu Nawas berlangsung sangat meriah. Lentera-lentera minyak bergantungan di sepanjang jalan, memancarkan cahaya keemasan. Para bangsawan, saudagar, dan bahkan beberapa pejabat tinggi istana memenuhi ruangan, terkesima dengan kemewahan dan keindahan interior kedai. Musik gamelan mengalun syahdu, menciptakan suasana yang semakin eksklusif. Abu Nawas mengenakan jubah sutra terbaiknya. Mondar-mandir di antara para tamu, menerima pujian dengan senyum lebar. Ia merasa seperti raja yang sedang memimpin kerajaannya sendiri. Anggur kurma mengalir deras, hidangan-hidangan lezat tersaji di setiap meja, dan aroma kopi yang khas memenuhi udara. Semua tamu tampak terkesan, dan Abu Nawas merasa bahwa investasinya yang besar akan segera terbayar lunas. Namun, ketika waktu pembayaran tiba, senyum Abu Nawas mulai memudar. Harga secangkir kopi di Surga Kopi Abu Nawas memang mahal sebanding dengan kemewahan kedai dan kualitas biji kopi. Namun, para tamu yang datang ternyata lebih tertarik pada suasana dan kemegahan acara pembukaan daripada benar-benar membeli kopi dengan harga premium. Mereka menikmati hidangan dan minuman gratis, memuji-muji, lalu pergi tanpa membeli banyak. Banyak yang hanya memesan satu cangkir kopi, hanya untuk mencicipi, dan sisanya lebih banyak menikmati hidangan gratis yang sudah tersedia. Beberapa saudagar bahkan terang-terangan mengatakan bahwa harga kopi Abu Nawas terlalu tinggi dibandingkan dengan kedai kopi lain yang sudah ada, termasuk kedai Haji Mansur yang lebih sederhana namun punya pelanggan setia. Abu Nawas mulai merasa sedikit gelisah, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah awal. Keesokan harinya, kenyataan pahit mulai menghampiri. Kedai kopi Surga Kopi Abu Nawas yang begitu megah kini terlihat sepi. Hanya beberapa pelanggan yang datang, itu pun hanya memesan kopi biasa dengan harga paling murah. Mereka bukan bangsawan atau saudagar kaya yang diharapkan Abu Nawas, melainkan pedagang kecil dan penduduk biasa yang penasaran dengan kedai baru itu. Pendapatan hari itu jauh di bawah perkiraan, bahkan tak cukup untuk membayar gaji para pelayan dan ahli pahit kopi, apalagi untuk menutupi biaya operasional yang membengkak. Abu Nawas mulai menyadari kemewahan yang ia bangun ternyata tidak berbanding lurus dengan daya beli pelanggan, dan strategi pemasarannya hanya menarik perhatian sesaat, bukan loyalitas pembeli. Hari demi hari berlalu, kondisi kedai kopi Abu Nawas semakin parah. Para pelayan mulai resah karena gaji mereka sering terlambat dibayar. Ahli pahit kopi dari Yaman pun menunjukkan ketidakpuasan, mengancam akan pergi jika bayarannya tidak segera dilunasi. Tumpukan tagihan dari para pemasok bahan baku, sewa bangunan, dan biaya perawatan mulai menggunung di meja Abu Nawas. Ia mencoba segala cara untuk menarik pelanggan, mulai dari diskon besar-besaran, penawaran beli satu gratis satu, hingga mengundang musisi jalanan untuk menghibur di kedainya. Namun, usaha-usaha itu hanya menarik pelanggan sesaat dan tidak mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Namanya mulai menjadi buah bibir, bukan karena kesuksesannya, melainkan karena ambisinya yang berlebihan. Suatu sore, Haji Mansur datang mengunjungi Abu Nawas.
Dengan nada prihatin, ia menasihati Abu Nawas tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan memulai bisnis dari skala kecil. Abu Nawas, katanya lembut, dalam berdagang lebih baik besar pasak daripada tiang, tapi tiangmu harus setinggi langit sebelum pasakmu menjadi besar. Kau membangun istana untuk menjual kopi, bukan menjual kopi untuk membangun istana. Abu Nawas mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tahu Haji Mansur benar, namun ia terlalu malu untuk mengakuinya. Nasihat itu terasa pahit, seperti kopi tanpa gula, karena ia tahu bahwa ia telah mengabaikan semua prinsip dasar berdagang demi mewujudkan khayalan mewahnya. Penyesalan mulai merayapi hatinya, namun ia tak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Dalam keputusasaan, Abu Nawas mulai mencari pinjaman dari siapa saja yang dikenalnya. Ia mendatangi para saudagar kaya, teman-teman lama, bahkan rentenir. Namun, tak banyak yang bersedia meminjamkan uang padanya, karena reputasinya sebagai pedagang boros sudah tersebar luas. Mereka khawatir uang yang dipinjamkan tidak akan pernah kembali. Uang dari pamannya, Syekh Sulaiman, sudah habis tak bersisa. Ia bahkan menjual beberapa perabotan mewah dari kedainya dengan harga murah, hanya untuk menutupi sebagian kecil utangnya. Keadaan semakin genting, dan Abu Nawas merasa tercekik oleh beban finansial yang begitu berat. Ia mulai tidur gelisah, dihantui mimpi buruk tentang tumpukan tagihan dan suara jeritan para penagih utang. Di tengah himpitan utang dan keputusasaan, Abu Nawas menemukan secercah harapan, atau mungkin khayalan baru. Ia teringat akan cerita-cerita kuno tentang biji kopi ajaib yang bisa memberikan kebijaksanaan, kekuatan, bahkan keberuntungan. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya. Ia akan menciptakan kopi ajaib Abu Nawas yang akan menarik semua orang ke kedainya dan melunasi utang-utangnya. Ia mulai meracik berbagai ramuan aneh, mencampurkan biji kopi dengan rempah-rempah langka, dedaunan herbal, dan bahkan sedikit emas serbuk yang dibeli dengan sisa uang terakhirnya. Ia yakin ramuan ini akan memberikan efek magis pada siapapun yang meminumnya dan membuatnya kaya mendadak. Akal sehatnya sudah sepenuhnya tertutup oleh ambisi dan keputusasaan. Abu Nawas meluncurkan promosi besar-besaran untuk kopi ajaib ciptaannya. Ia menyebarkan kabar ke seluruh Baghdad bahwa kopinya memiliki kekuatan luar biasa, mampu menyembuhkan penyakit, meningkatkan kecerdasan, dan bahkan membawa keberuntungan dalam berdagang. Ia bahkan mengklaim bahwa Khalifah Harun al-Rasyid sendiri akan segera mencicipi kopi ajaibnya. Tentu saja semua itu hanyalah bualan, namun daya pikat keajaiban berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang sedang dilanda masalah atau mencari keberuntungan instan. Kedai kopi yang tadinya sepi, kini mulai ramai kembali oleh orang-orang yang penasaran dan berharap menemukan keajaiban dalam secangkir kopi. Orang-orang berbondong-bondong membeli kopi ajaib Abu Nawas dengan harga yang sangat mahal. Mereka menelan ramuan aneh itu dengan penuh harap, menunggu keajaiban terjadi. Namun, alih-alih kebijaksanaan atau keberuntungan, beberapa pelanggan malah mengalami efek samping yang aneh. Ada yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa sebab, ada yang mendadak merasa sangat bersemangat hingga tak bisa tidur berhari-hari, dan ada pula yang perutnya mulas tak tertahankan. Kabar tentang efek samping kopi ajaib itu menyebar dengan cepat, menyebabkan kebingungan dan kemarahan di kalangan pelanggan. Beberapa orang bahkan menuntut uang mereka kembali, menganggap Abu Nawas telah menipu mereka. Situasi kembali memburuk, dan kali ini Abu Nawas tidak hanya berurusan dengan masalah finansial
tetapi juga dengan reputasinya yang semakin hancur. Kabar tentang kegaduhan di kedai kopi Abu Nawas, termasuk cerita tentang kopi ajaib dan efek sampingnya yang aneh, akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Sang khalifah yang dikenal adil namun juga menyukai hiburan, memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus ini. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan diam-diam mengunjungi kedai kopi Abu Nawas. Khalifah melihat sendiri bagaimana Abu Nawas berusaha keras meyakinkan pelanggan yang marah, namun semakin terpojok. Ia juga mendengar keluhan-keluhan tentang harga kopi yang tidak sebanding dengan khasiatnya, dan bagaimana Abu Nawas telah berlebihan dalam membangun kedainya. Khalifah menggelengkan kepala, menyadari bahwa Abu Nawas telah terjebak dalam masalahnya sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas menerima panggilan dari istana Khalifah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu masalahnya sudah sampai ke telinga penguasa tertinggi Baghdad. Dengan langkah gontai, ia menuju istana, membayangkan hukuman apa yang akan diterimanya. Ia membayangkan akan dicambuk, dipenjara, atau bahkan diusir dari Baghdad. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menceritakan seluruh kisahnya. Dari awal niatnya membuka kedai kopi, kemewahan yang ia bangun, utang yang menumpuk, hingga ide konyolnya tentang kopi ajaib. Ia mengakui semua kesalahannya, termasuk kekeliruannya dalam mengelola keuangan dan berlebihan dalam berinvestasi. Ia tidak berusaha membela diri, hanya pasrah pada keputusan Khalifah. Khalifah mendengarkan dengan saksama. Setelah Abu Nawas selesai bercerita, Khalifah tersenyum tipis. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau memang cerdas, tapi kecerdasanmu seringkali disalahgunakan. Kau telah belajar pelajaran berharga tentang besar pasak daripada tiang. Kekayaan tidak datang dari kemewahan semu, melainkan dari kerja keras, perhitungan yang cermat, dan kejujuran." Khalifah kemudian memerintahkan para penjaga untuk mengumpulkan semua sisa kopi ajaib dan memusnahkannya. Ia juga memerintahkan agar Abu Nawas bertanggung jawab atas kerugian pelanggan yang dirugikan. Namun, Khalifah tidak menghukum Abu Nawas terlalu berat. Ia justru memberikan kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk memperbaiki diri, dengan syarat ia harus membayar semua utangnya dan mengelola bisnisnya dengan lebih bijaksana. Dengan bantuan dari beberapa teman lama yang masih berbaik hati, dan setelah menjual hampir semua perabot mewah dari kedai kopinya dengan harga obral, Abu Nawas secara perlahan mulai melunasi utang-utangnya. Ia bahkan terpaksa menjual beberapa barang pribadi yang berharga. Proses ini sangat menyakitkan, namun ia melakukannya dengan tekad yang kuat. Kedai surga kopi Abu Nawas yang dulunya megah, kini terlihat kosong dan sederhana. Namun Abu Nawas tidak lagi malu. Ia merasa lega, beban berat di pundaknya sedikit demi sedikit terangkat. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia kejar ternyata adalah sumber masalah terbesarnya. Abu Nawas kembali ke dasar. Ia mulai membuat kopi dengan cara yang paling sederhana. Hanya biji kopi berkualitas baik yang disangrai dengan benar dan diseduh dengan hati-hati. Harganya pun ia sesuaikan agar terjangkau oleh semua kalangan. Ia melayani setiap pelanggan dengan ramah dan tulus, tanpa embel-embel janji palsu atau khasiat ajaib. Secara mengejutkan, kedai kopi sederhananya mulai menarik perhatian kembali. Kali ini bukan karena kemewahan atau janji palsu, melainkan karena kualitas kopi yang baik dan harga yang masuk akal. Para pedagang kecil, pekerja, dan penduduk biasa mulai menjadikan kedai Abu Nawas sebagai tempat favorit mereka. Bahkan Haji Mansur sesekali datang, tersenyum bangga melihat perubahan Abu Nawas.
Abu Nawas telah belajar pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta yang menumpuk, melainkan pada kebijaksanaan dalam mengelola apa yang dimiliki dan kejujuran dalam berinteraksi dengan sesama. Ia kini memiliki kedai kopi jujur yang kecil, tapi ia merasa lebih bahagia dan tenang. Meskipun ia masih sesekali melontarkan lelucon jenaka dan ide-ide aneh, Abu Nawas tidak lagi terjebak dalam ilusi kemewahan. Ia telah menemukan keseimbangan antara ambisi dan kenyataan, antara keinginan dan kemampuan. Kisah besar pasak daripada tiang menjadi pengingat abadi baginya bahwa hidup yang tenang dan berkecukupan jauh lebih berharga daripada kemegahan semu yang hanya menguras kantong. Cerita selanjutnya. Habis manis sepah dibuang, Abu Nawas balik dengan sepah beracun. Di bawah rembulan Baghdad yang menggantung perak, istana Khalifah Harun ar-Rasyid bergemuruh dengan tawa dan sorak-sorai. Pesta besar diselenggarakan untuk merayakan kemenangan telak Khalifah atas pemberontak dari suku Badui yang telah lama meresahkan jalur perdagangan. Abu Nawas seperti biasa menjadi bintang malam itu dengan puisi-puisi jenaka dan teka-teki cerdasnya yang membuat para bangsawan terpingkal-pingkal. Khalifah sendiri tersenyum lebar, terhibur oleh setiap kata yang meluncur dari bibir penyair favoritnya itu. Di tengah kemeriahan, seorang menteri bernama Hakim Mansur yang dikenal karena liciknya dan ambisi terselubungnya, mendekati Abu Nawas dengan senyum ramah yang terlalu lebar. Ia memuji-muji kepiawaian Abu Nawas dan menawarkan sebuah kesepakatan rahasia. "Wahai penyair terkemuka," bisik Mansur dengan nada memuji, "Khalifah sedang mencari seseorang yang cerdas dan licik untuk sebuah misi rahasia, misi yang akan membawa kekayaan dan kehormatan tak terkira. Aku telah merekomendasikan namamu." Abu Nawas yang selalu tertarik pada intrik dan tantangan mengernyitkan keningnya. "Misi apa gerangan, Tuan Mansur?" tanyanya. Matanya memancarkan rasa ingin tahu. Mansur dengan tatapan penuh rahasia menjelaskan bahwa Khalifah ingin mengetahui kelemahan terbesar seorang emir dari provinsi perbatasan yang semakin kuat dan diduga mulai berani menentang kekuasaan Baghdad. Tugas Abu Nawas adalah menyusup, mencari tahu rahasia terdalam emir tersebut dan melaporkannya langsung kepada Mansur yang akan menyampaikannya kepada Khalifah. Mansur menambahkan bahwa sebagai imbalan, Abu Nawas akan mendapatkan bagian besar dari harta rampasan jika misi berhasil, bahkan mungkin jabatan penting di istana. Rayuan kekuasaan dan kekayaan menggiurkan itu mulai menari-nari dalam benak Abu Nawas, meskipun naluri liciknya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir sejenak, menimbang-nimbang antara risiko dan keuntungan, dan akhirnya rasa ingin tahu yang tak tertahankan mendorongnya untuk menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mempersiapkan perjalanannya ke provinsi perbatasan. Ia menyamarkan dirinya sebagai seorang pedagang rempah-rempah keliling, membawa gerobak kecil yang dipenuhi bumbu-bumbu eksotis dan beberapa buku puisi. Mansur membekalinya dengan peta rahasia dan beberapa koin emas, serta instruksi untuk menghubungi seorang mata-mata di sana yang akan membantunya. Namun, di dalam hatinya, Abu Nawas merasakan firasat aneh. Udara di sekitar Mansur terasa dingin, dan senyumnya selalu tampak seperti topeng. Ada bisikan tipis dalam benaknya, mengingatkannya pada kisah-kisah kuno tentang pangeran yang dibuang setelah jasanya tak lagi dibutuhkan.
Ia mencoba mengabaikan kegelisahan itu, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan kecerdasannya dan meraih posisi yang lebih tinggi di mata khalifah. Perjalanan Abu Nawas ke provinsi perbatasan penuh liku, gurun yang luas dan panas menyengat, serta pegunungan terjal yang memanjang tak berujung, menguji ketahanan fisiknya. Selama perjalanan, ia berinteraksi dengan berbagai macam orang, dari kafilah pedagang hingga para prajurit yang berpatroli, mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit tentang emir dan rakyatnya. Ia menyadari bahwa emir tersebut memang sangat dihormati oleh rakyatnya, bahkan melebihi khalifah di beberapa wilayah terpencil. Kecurigaan Abu Nawas terhadap Mansur semakin kuat. Ia mendengar desas-desus tentang bagaimana Mansur seringkali menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman, bahkan mereka yang sebelumnya menjadi sekutunya. Sebuah cerita tentang seorang jenderal setia yang tiba-tiba jatuh dari kemuliaan setelah menyelesaikan misi penting membuat Abu Nawas semakin waspada. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin hanyalah pion dalam permainan kekuasaan Mansur yang lebih besar. Setelah berminggu-minggu, Abu Nawas akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Dengan kecerdikan khasnya, ia berhasil menyusup ke pasar, tempat keramaian menjadi gerbang informasi terbaik. Ia mulai menjual rempah-rempahnya dan melantunkan puisi-puisi jenaka, menarik perhatian banyak orang. Tak butuh waktu lama, ia dikenal sebagai pedagang rempah yang pandai bersyair, dan reputasinya mulai menyebar hingga ke telinga para pejabat emir. Keberuntungannya tiba ketika ia diundang untuk menghibur di kediaman salah satu petinggi emir. Di sana, dengan kecerdasannya, ia berhasil membuat tuan rumah terkesan dan mendapatkan akses lebih dekat ke lingkaran dalam emir. Ia bahkan berhasil mencuri dengar beberapa pembicaraan rahasia tentang kekayaan emir dan beberapa kebijakan yang menunjukkan kemandiriannya dari Baghdad. Abu Nawas mulai merasa yakin bahwa ia telah menemukan rahasia yang diminta Mansur. Sesuai instruksi Mansur, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan mata-mata yang dijanjikan, seorang pria tua bertubuh kurus dengan mata yang selalu mengawasi. Mata-mata itu yang memperkenalkan diri sebagai Rashid tampak ragu-ragu ketika Abu Nawas menceritakan penemuannya. Rashid kemudian mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan, bahwa Mansur bukan hanya ingin menjatuhkan emir, tetapi juga ingin menggunakan informasi yang didapat Abu Nawas untuk menjebak khalifah sendiri. Mansur, bisik Rashid dengan nada getir, adalah ular berlidah dua. Ia menggunakanmu sebagai alat untuk memperkuat posisinya, dan begitu kau berhasil, ia akan membuangmu seperti sepah. Rashid, yang tampaknya memiliki dendam pribadi terhadap Mansur, memperingatkan Abu Nawas untuk sangat berhati-hati. Jangan pernah percaya sepenuhnya pada Mansur, katanya, bahkan jika ia menawarkan surga kepadamu. Kata-kata Rashid bagai petir di siang bolong. Abu Nawas merasa amarah membara dalam dirinya. Ia telah dipermainkan, dimanfaatkan untuk ambisi licik Mansur. Janji-janji manis tentang kekayaan dan kehormatan kini terasa seperti racun yang meracuni jiwanya. Firasat buruk yang selama ini menghantuinya ternyata benar. Ia bukan hanya pion, tetapi juga calon korban. Malam itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Otaknya bekerja keras, mencari cara untuk membalas dendam. Ia tidak akan membiarkan Mansur berhasil menyingkirkannya begitu saja. Abu Nawas adalah penyair, dan senjata utamanya adalah kata-kata. Ia memutuskan untuk menggunakan keahliannya dalam merangkai kata dan intrik untuk membalikkan keadaan,
menjadikan sepah yang akan dibuang Mansur menjadi sepah beracun bagi Mansur sendiri. Abu Nawas menyadari bahwa informasi yang ia kumpulkan tentang Emir bisa menjadi bumerang. Ia mulai menyusun rencana. Ia akan memutarbalikkan fakta, menambahkan bumbu-bumbu yang membuatnya lebih dramatis dan menyesatkan. Ia akan menciptakan sebuah racun kata yang akan melumpuhkan Mansur. Ia membayangkan bagaimana wajah Mansur akan pucat pasi ketika rencananya terbongkar, dan ia sendiri yang terperangkap dalam jaring intriknya. Ia mulai menulis sebuah laporan, tetapi bukan laporan yang sebenarnya. Ia menulis tentang kelemahan Emir yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, namun ia menyajikannya dengan gaya yang penuh sensasi, menyoroti hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan khalifah terhadap Mansur. Ia juga menambahkan beberapa detail fiktif yang akan mengarahkan kecurigaan khalifah pada hubungan Mansur dengan beberapa bangsawan yang dicurigai memiliki niat buruk. Dengan laporan palsu di tangan, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, dipenuhi oleh semangat balas dendam. Setibanya di istana, ia segera menemui Mansur. Mansur menyambutnya dengan senyum lebar yang dipaksakan, mencoba menyembunyikan kegelisahan di matanya. Ia bertanya tentang keberhasilan misi Abu Nawas dengan nada yang terlalu antusias. Abu Nawas, dengan senyum ramah yang tidak kalah palsunya, menyerahkan laporannya. Ia menceritakan kisah petualangannya dengan penuh drama, menambahkan detail-detail fiktif yang ia susun. Mansur mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk, tidak menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan Abu Nawas adalah racun yang perlahan-lahan akan meresap ke dalam dirinya. Mansur, dengan perasaan puas yang membuncah, segera membawa laporan Abu Nawas ke hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Ia mempresentasikan laporan itu dengan penuh semangat, melebih-lebihkan temuan Abu Nawas, dan menonjolkan bagian-bagian yang ia yakini akan membuat Khalifah terkesan. Ia berharap dengan ini ia akan semakin memperkuat posisinya di mata Khalifah dan menyingkirkan Abu Nawas begitu saja. Namun, yang tidak Mansur ketahui adalah bahwa Abu Nawas telah menyisipkan beberapa kode dan petunjuk tersembunyi dalam laporannya yang hanya bisa dimengerti oleh Khalifah yang cerdas. Abu Nawas tahu Khalifah sangat mengenal gaya bahasanya dan akan merasakan adanya kejanggalan dalam laporan tersebut. Ia yakin Khalifah akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar laporan mata-mata biasa. Khalifah membaca laporan itu dengan cermat, alisnya berkerut. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan keanehan. Ada beberapa frasa yang terasa tidak asing, namun digunakan dalam konteks yang berbeda, hampir seperti sebuah pesan rahasia. Ia juga merasa aneh dengan beberapa kesimpulan yang ditarik Mansur, yang terasa terlalu cepat dan tidak sepenuhnya didukung oleh bukti yang disajikan dalam laporan. Terlebih lagi, Khalifah mengingat percakapannya dengan Abu Nawas beberapa waktu lalu tentang peribahasa habis manis sepah dibuang. Saat itu Abu Nawas mengatakan bahwa orang yang cerdas tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi sepah yang dibuang. Kata-kata itu kini terngiang-ngiang di benak Khalifah, dan ia mulai meragukan niat Mansur. Ia tahu Abu Nawas adalah orang yang cerdas dan licik, dan ia tidak akan mudah dimanfaatkan. Mansur, ujar Khalifah dengan suara tenang namun penuh wibawa. Laporan ini menarik, namun ada beberapa bagian yang membuatku penasaran. Khalifah kemudian mengajukan beberapa pertanyaan detail tentang laporan tersebut, pertanyaan yang Mansur tidak bisa jawab dengan memuaskan karena ia tidak tahu bahwa laporan itu telah diubah oleh Abu Nawas.
Wajah Mansur mulai pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Semakin Khalifah bertanya, semakin Mansur terpojok. Ia mulai gagap dan penjelasannya menjadi tidak konsisten. Khalifah dengan kecerdasannya, dengan cepat menyadari bahwa Mansur tidak sepenuhnya jujur. Ia curiga bahwa Mansur telah memanipulasi informasi, atau bahkan lebih buruk, ia sedang berusaha menjebak seseorang. Khalifah menyuruh Mansur untuk meninggalkan ruangan, dengan instruksi untuk tidak membicarakan laporan itu dengan siapapun. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Ia tahu ini adalah momen krusial. Ia masuk ke ruang singgasana dengan tenang, ekspresinya datar, seolah tidak ada yang terjadi. Khalifah menatapnya tajam, mencoba membaca pikiran sang penyair. Abu Nawas menundukkan kepala sebagai tanda hormat menunggu Khalifah berbicara. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya menggelegar namun ada nada penasaran di dalamnya. "Aku telah membaca laporanmu. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu secara langsung tanpa kehadiran siapapun." Abu Nawas mengerti. Khalifah ingin mendengar versi cerita yang sebenarnya, tanpa campur tangan Mansur. Ini adalah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Dengan penuh keberanian, Abu Nawas mulai menceritakan segalanya. Ia menjelaskan bagaimana Mansur mendekatinya dengan janji manis, bagaimana ia ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang Emir, dan bagaimana ia menemukan bahwa Mansur memiliki niat busuk yang lebih besar. Ia juga mengungkapkan tentang pertemuan dengan mata-mata Rashid dan peringatan yang diberikan kepadanya. Abu Nawas kemudian menjelaskan bagaimana ia mengubah laporan tersebut, menyisipkan pesan-pesan terselubung dan racun kata yang hanya bisa dimengerti oleh Khalifah. Ia bahkan memberikan beberapa contoh frasa yang ia gunakan dan makna ganda di baliknya, yang membuat Khalifah semakin yakin akan kebenaran ceritanya. Khalifah mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk, wajahnya semakin mengeras. Setelah Abu Nawas selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Khalifah Harun al-Rashid terdiam sejenak, mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Kemudian wajahnya memerah padam, amarah Khalifah membuncah. Ia menyadari betapa liciknya Mansur, dan betapa Mansur telah berani mempermainkannya. Ia merasa sangat marah karena kepercayaan yang ia berikan kepada Mansur telah dikhianati. Jadi, Mansur ingin menjadikanmu sepah yang dibuang. Setelah ia mendapatkan manisnya informasi darimu, bukan begitu Abu Nawas? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Dan kau dengan kecerdikanmu membalikkan keadaan, menjadikannya sepah beracun baginya. Abu Nawas menunduk mengangguk. Khalifah kemudian memerintahkan pengawal untuk segera menangkap Mansur dan menginterogasinya. Berita penangkapan Mansur menyebar cepat di istana. Para menteri dan bangsawan terkejut, namun sebagian besar merasa lega. Mereka tahu Mansur adalah orang yang ambisius dan licik, dan banyak yang pernah menjadi korban intriknya. Mansur dibawa ke hadapan Khalifah, wajahnya pucat pasi, ketakutan jelas terpancar dari matanya. Di bawah interogasi keras Khalifah dan bukti-bukti yang diungkapkan Abu Nawas, Mansur akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengakui niatnya untuk menjatuhkan Emir dan bahkan rencananya untuk memperlemah posisi Khalifah sendiri. Pengakuannya membuat seluruh istana terhenyak dan Khalifah semakin murka. Khalifah Harun al-Rashid memutuskan hukuman untuk Mansur. Ia dicopot dari semua jabatannya, seluruh hartanya disita, dan ia diasingkan ke sebuah gurun terpencil jauh dari peradaban. Hukuman itu menjadi peringatan keras bagi siapapun di istana yang berani berkhianat.
atau mempermainkan kepercayaan khalifah. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi sepah yang dibuang, ujar khalifah dengan tegas. Dan biarkan dia tahu bahwa di Baghdad ini tidak ada yang bisa mempermainkan orang lain tanpa konsekuensi. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mempermainkan seorang Abu Nawas. Setelah Mansur dihukum, khalifah memanggil Abu Nawas. Ia memuji kecerdasan dan keberanian Abu Nawas. Kau telah menyelamatkan istana ini dari pengkhianat, Abu Nawas, kata khalifah. Kau tidak hanya cerdas dalam bersyair, tetapi juga cerdas dalam memecahkan intrik dan menyelamatkan dirimu dari bahaya. Kau telah membuktikan bahwa sepah sekalipun, jika di tangan yang tepat, bisa menjadi racun yang mematikan bagi musuh. Sebagai penghargaan, khalifah menawarkan Abu Nawas sebuah posisi penting di istana, lengkap dengan harta benda dan kemudahan hidup. Namun, Abu Nawas dengan senyum khasnya menolak tawaran tersebut. Ia berkata bahwa ia lebih suka menjadi penyair bebas, orang yang bisa bergerak leluasa dan mengamati dunia tanpa terikat oleh jabatan atau protokol istana. Meskipun menolak jabatan resmi, Abu Nawas tetap menjadi teman dekat Khalifah Harun al-Rasyid. Ia sering diundang ke istana untuk menghibur, memberikan nasihat bijak, atau sekadar bercengkrama. Pengalaman pahit dengan Mansur telah memberinya pelajaran berharga. Ia menjadi lebih waspada terhadap tipu daya dunia, namun tidak kehilangan keceriaan dan kebijaksanaannya. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas membalikkan keadaan dan menjadikan sepah yang dibuang menjadi sepah beracun bagi Mansur menyebar luas di Baghdad. Orang-orang memuji kecerdikannya dan menjadikannya sebagai teladan bagi mereka yang tertindas. Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dicintai rakyat karena ia adalah suara keadilan dan kebijaksanaan yang selalu berani melawan ketidakadilan. Kasus Mansur dan kecerdikan Abu Nawas menjadi pelajaran berharga bagi Khalifah Harun al-Rasyid. Ia belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang kepercayaannya dan untuk selalu mendengarkan berbagai sudut pandang. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kemampuan untuk membaca niat tersembunyi. Bagi rakyat Baghdad, kisah ini menjadi pengingat bahwa bahkan orang yang terlihat kecil dan tidak berdaya, jika memiliki kecerdasan dan keberanian, dapat membalikkan keadaan dan mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Pepatah, habis manis sepah dibuang, kini memiliki makna baru, bahwa sepah yang dibuang pun, jika memiliki racun yang tepat, bisa menjadi ancaman bagi yang membuangnya. Bertahun-tahun berlalu, kisah habis manis sepah dibuang, Abu Nawas balik dengan sepah beracun, menjadi legenda di Baghdad. Para penutur cerita mengisahkan kembali kisah ini di pasar-pasar, di kedai-kedai kopi, dan di rumah-rumah. Setiap kali diceritakan, kisah ini selalu disisipi dengan tawa dan tepuk tangan, mengingat kembali kecerdikan luar biasa dari sang penyair Abu Nawas. Nama Abu Nawas terus hidup, bukan hanya sebagai penyair jenaka, tetapi juga sebagai simbol perlawanan cerdas terhadap ketidakadilan. Kisahnya mengajarkan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menemukan jalan, dan bahwa bahkan di saat-saat tergelap, kecerdasan dan keberanian dapat mengubah nasib, mengubah sepah menjadi racun yang mematikan bagi kejahatan.